Miss Cuantik. Hari ini kita masuk segmen cuap finansial. Kali ini kita ngobrol bersama Mbak Audrey Susanto ya, seorang psikolog klinis dan juga trauma terapis ya. Saatnya kita masuk ke netizen bertanya, Anda menjawab. Seneng. Coba pertanyaannya Kakak Vira. Pertanyaan yang pertama Mbak Audrey, siap-siap. Takut banget loh rasanya di sini kayak diomelin banget ya Allah. Ini adalah pertanyaan netizen ya. Iya, baik, boleh. Gimana caranya kita bisa membedakan antara kebutuhan finansial yang genuine dengan keinginan yang dipicu rasa emosi? Kayaknya misalnya belanja impulsif gitu karena lagi sedih atau stres. Biasanya itu akan muncul nggak cuma di satu tempat kalau memang karena belanja, karena emosi intens kita bilangnya. Jadi setelah selesai satu, abis itu ada lagi yang lain, dan biasanya akan kebutuhan yang tersier yang nggak signifikan gitu. Dan biasanya benda-benda yang dibeli atau misalnya expense itu sebenarnya kalau nggak ada itu pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan kebutuhan tersier, biasa itu memang ada nih kebutuhannya, ada kegunaan faedahnya, dan biasanya udah setelah selesai satu itu ketika ada emosi intens lainnya ya akan berbeda. Biasanya yang paling gampang untuk dilihat adalah ketika setiap kali ada emosi intens ada sesuatu nih yang perlu dibeli, sesuatu yang perlu di-expand gitu. Oke. Jadi balik lagi ke kamu, apakah ingin menyesal membeli atau tidak membeli ya? Balik lagi ke kalian ya. Pertanyaan netizen selanjutnya. Rasanya sering banget anxiety nih Mbak saat cek saldo rekening atau lihat portofolio investasi. Menurut Mbak ya, gimana cara terbaik kita biar bisa mengelola financial anxiety itu? Pertama, kenali kapan financial anxiety-nya itu muncul, rasa-rasa cemasnya itu kapan muncul. Jadi biasanya aku akan memberikan masukan buat teman-teman adalah kenali kapan saja itu muncul, kondisi-kondisi fisik kayak apa yang muncul, lalu relasi dengan orang lain kapan muncul. Misalnya, tiap kali habis ketemu dia selalu cantik, tasnya selalu baru, anxiety-nya mulai muncul misalnya gitu kan ya. Terus juga kapan-kapan masa-masa di mana aku ngerasa si kecemasan ini cukup datar nih, nggak ada. Nah, pertama kenalin itu dulu. Dalam kondisi-kondisi apa aja itu muncul, ketika kamu berrelasi dengan siapa kondisi itu muncul, lalu dalam kondisi-kondisi apa aja kamu ngelihat bahwa kecemasan kamu itu lebih tone down, lebih nggak ada kecemasannya. Jadi dari situ dulu dikenali dulu, abis itu baru kita go to next step. Pertamanya kenali dulu nih, dalam kondisi apa, sama siapa, dan kapan ketika kecemasan itu nggak terlalu signifikan. Oke, lanjut lagi pertanyaan netizen selanjutnya Kak Vira. Buat yang merasa punya money trauma nih Mbak, karena pengalaman yang buruk kayaknya di masa kecilnya, misalnya pernah nahan lapar karena orang tuanya nggak bisa provide dengan makanan yang dia pengen gitu rasanya. Gimana sih cara kita bisa sembuh dari trauma itu dan membangun hubungan yang sehat sama si keuangan ini? Cara paling efektif, efisien, dan ekonomis adalah bekerja bersama dengan psikolog yang punya bidang keahlian di bidang trauma, khususnya kalau bisa mencari yang di financial trauma. Itu cara paling efektif dan efisien dan ekonomis. Kenapa aku bilang begitu? Biasa kadang-kadang suka gini, kenapa sih Mbak Audrey gak mau ngasih tahu? Bilang aja sih, kenapa sih gak mau ngasih tahu? Bukan gitu. Karena setiap orang, apalagi money trauma, setiap orang akan punya penyebab traumanya sendiri-sendiri, dampak traumanya sendiri, dan manifestasinya sendiri-sendiri. Misalnya, kita sama-sama lahir dari orang tua yang keluarganya selalu, cari duit itu susah ya, jangan buang-buang duit. Ada orang-orang tertentu yang mungkin kamu akan jadi yang kekepin banget, tapi ada juga setiap kali ada duit dia akan hambur-hamburkan. Padahal datang dari perilaku traumatis yang sama, event traumatis yang sama, tapi responnya akan bisa sangat berbeda. Sehingga ketika respon traumanya berbeda, penanganannya juga jadi akan beda. Jadi ketika aku berikan saran buat satu orang, itu sangat besar kemungkinannya itu tidak akan efektif untuk orang lain. Jadi bekerja samalah dengan psikolog yang punya bidang keahlian di bidang trauma. Oke, Mbak Audrey, lihat kamera. Baik. Aku takut banget guys, tolongin aku. Boleh dong kata-katanya hari ini untuk teman-teman
follower QM yang kayaknya masih suka FOMO ya, sama kayaknya hidup kayaknya cuma sekali aja nih. Kenali needs and wants kamu. Needs and wants aku bisa jadi berbeda dengan needs and wants kamu. Yuk belajar kenal sama diri sendiri, apa kebutuhan dan keinginan aku, sehingga kita bisa stay nih dengan apa dan kebutuhan dan keinginan aku. Orang lain ya punya kebutuhan dan keinginan sendiri, karena mereka punya kondisi finansial yang berbeda, kondisi psikologis yang berbeda. Jadi gak usah lah compare-compare sama orang lain, fokus sama diri sendiri aja yuk biar semakin cuan.